Bang Win, untuk ini menebus paham dosa ini, orang. Bang. Untuk menebus orang yang berdosa. Sementara di awal Yang mau tadi Anda bertobat. katakan, Iya. sementara tadi di awal Anda katakan, Yesus mengajarkan tobat. Betul, waktu dia Berarti ada di supaya dunia, mendapatkan- waktu dia datang ke dunia itu supaya semua manusia harus bertobat. Itu Nah, dia waktu itu ajarannya, dan dia mati Oke. sebagai penebusan dosa itu sendiri. Oke. Bagi siapa yang Ketika- percaya dia diselamatkan, bagi nggak percaya ya binasa. Ketika orang sudah bertobat, apakah perlu Yesus itu disalibkan? Itulah nubuatan yang harus terjadi. Tanpa Yesus Nubuatan lagi. ya, nubuatan. Coba kita ulang lagi Bang ya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, Sementara di awal Abang tadi bernarasi Yesus itu mengajarkan tobat. Maka Betul. muncul lagi pertanyaan, ketika manusia sudah bertobat, apakah pentingnya, apakah ada gunanya Yesus mati di kayu salib? Kan manusia sudah bertobat. Oke, saya jawab ya. Ha-ha. Waktu Yesus ya ada di dunia ya, manusia mengikuti hukum Taurat ya, tidak mampu, tidak ada dosa bisa dihapus atau ditebus oleh siapa? Hanya oleh Tuhan, hukumnya sendiri. Makanya waktu dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, itulah dia hidup menyatakan, waktu dia sudah bangkit dia menyatakan supaya orang yang percaya memberitakan kabar baik tentang pertobatan, supaya apa? Manusia diselamatkan dalam nama Yesus. Hanya itu. Ngomong apa ya Bang Win ini? Buah, nggak memang Ngomong itu. apa Bang? Yang saya tanyakan Bang, ketika manusia sudah mengamalkan apa yang diajarkan Yesus untuk bertobat, lantas apa gunanya Yesus mati lagi di kayu salib? Itu terbalik. Itu sebelum Yesus mati ya, sebelum Yesus mati, itu sesudah Yesus mati berbeda dan dia bangkit. Ketika dia bangkit dari kubur pada hari ketiga, dia mengajarkan supaya manusia bertobat. Bukan, kamu mundur. Dunia mana Kamu yang ke bawah? nanyanya. Dengar dulu. Kamu mundur nanyanya. Nanya, kamu mundur salah. Enggak, kamu nggak paham. Jadi gini loh. Gimana? Ya kan? Yesus waktu itu mengajar tentang hukum kasih ya terhadap sesama. Ketika dia jadi disalib mati dan mati pada hari ketiga bangkit. Nah, setelah bangkit dia mengajarkan supaya yang percaya dia memberitakan Injil tentang pertobatan, tentang keselamatan. Itu loh. Iya, dia Itu mengajarkan kata dia pertobatan tuh, ini. waktu dia bangkit, Bang, bukan sebelum dia mengajarkan pertobatan ini sebelum dia mati, apa sesudah dia mati? Sesudah dan sebelum. Contohnya gini ya, dengar nih, bertobat waktu itu kan ada orang wanita ya bersundal. Ya. Nggak saya kasih ya, dia mengampuni dosa orang. Dan nggak itu hanya satu, itu dengar dulu, itu hanya per person. Tetapi ketika dia mati dan bangkit, dia memberitakan kepada orang yang pengikutnya supaya memberitakan kabar baik tentang pertobatan, ya. Nah, supaya diselamatkan dalam nama Yesus. Itu perintah agung loh. Oke, kembali lagi Bang. Yesus ini mengajarkan pertobatan setelah Yesus mati atau sebelum Yesus metong? Kalau dia sebelum disalib, ya dia mengajarkan hukum kasihlah sesamamu. Setelah dia berarti ketika dia hidup, ketika dia sebelum meninggoy, dia belum mengajarkan tentang tobat lah ya. Tapi setelah dia meninggoy, baru dia mengajarkan tentang pertobatan. Yang ngajarin pertobatan tuh Rasul Yohanes. Bertobatlah karena ya. Tadi Abang bilang Yesus di awal. Enggak. Tapi belum. Dengar dulu, ini panjang. Enggak, tadi di awal kan Abang bilang Yesus yang ngajarkan pertobatan kan Bang. Betul, cuman kan sekarang kok berubah Rasul ke Yohanes mengajarkan lagi supaya manusia itu bertobat meninggalkan dosa. Ketika ya tapi kan di situ sudah, belum ada penebusan. Gak usah kita bahas tentang penebusan dosa. Gak usah kita bahas tentang Yohanes Bang. Ya, kita bahas ke Yesus saja dulu nih. Ya. Berarti setelah Yesus mati baru dia mengajarkan tentang pertobatan. Kan gitu.
Ya kan? Nah, ketika manusia mengamalkan apa yang diajarkan Yesus untuk bertaubat, lantas apa manfaat Yesus mati di kayu salib? Apa manfaatnya Bang Win? Toh juga manusia udah tobat, udah gak ada lagi dosanya, kan gitu. Ketika dia tobat udah gak ada dosanya. Lantas untuk apa lagi Yesus mati di kayu salib? Bang Win. Tap layar teman-teman ya, tap layar ya. Bang Win. Ngapain ditebus bang? Awak gak berdosa lagi karena sudah tobat. Apalagi mau ditebusnya? Orang awak gak berdosa kok, udah tobat kok. Win. Halo Bang Win. Oke, kita sapa yang lain lah dulu ya. Bang Win kayaknya udah terkapar ini. Makan siang dengan bapak dia di neraka dia. Oke, Bang Faridapal, selamat bergabung Faridapal. Faridapal. Halo Faridapal. Oke, Sagittarius, selamat bergabung. Oke, selamat bergabung. Selamat sore. Oh, tadi abang, Iya. iya, abang tadi penyembah anak orang kan? Hah? Abang penyembah anak orang tadi kan? Udah naik tadi kan? Penyembah anak orang, maksudnya apa? Oh iya. Maksudnya Abang nyembah apa? Yesus nggak? Abang nyembah Yesus nggak? Ya, nyembah Yesus toh. Iya, Yesus anak orang nggak? Anak orang. Iya. Emang sebelum jadi anak orang dia siapa? Yesus itu anak orang nggak, bang? Maksudnya saya begini, Bang. Bang kan bilang Yesus anak orang. Jadi Iya. sebelum Yesus jadi anak orang dia siapa? Ya nggak siapa-siapa lah. Nggak aja bang. Makanya, loh. Kok tidak bisa jawab sih? Nggak siapa-siapa dia. Tidak siapa-siapa karena Ye- kok bisa tahu Yesus anak orang? Loh, Yesus anak orang nggak? Kan saya bilang Yesus anak orang, jadi pertanyaan saya. Ya udah, Sebelum berarti Yesus jadi anda nyembah anak orang Ya, kok, Pak ya. Sebelum Yesus jadi Udah anak orang dia selesai. siapa? Sebelum Yesus jadi anak orang dia siapa? Sebelum Yesus jadi anak orang dia siapa? Sebelum Yesus jadi anak orang. Di mana kau jumpa Yesus sebelum jadi anak orang? Jangan diturunkan moderator. Aduh. Oke, Bang Indri, selamat bergabung. Islam Kristen Bang Indri. Indri. Iya, cepat kali diturunkan tadi. Oke, Bahar, selamat bergabung Bang Bahar. Iya, selamat sore, Halo, Bang. Selamat Bahar. siang. Iya, selamat siang. Islam Kristen, Bang. Saya Kristen, Bang. Oke, berarti Abang nyembah anak orang? Apakah Abang nyembah anak orang? Saya nyembah Tuhan, Bang. Tuhan Abang siapa? Tuhan saya Yesus. Yesus itu anak orang nggak, Bang? Pada saat di bumi ya dia manusia. Saya nggak tanya pada saat di bumi dia manusia atau bukan. Lah, Yesus Abang kan itu anak orang nggak, Bang? Abang kan berbicara Yesus. Saya mau tanya balik, Bang. Yesus sekarang di mana? Yesus anak orang atau bukan? Enggak dulu, Bang. Sebelum saya jawab, Abang dulu harus jawab. Yesus sekarang di mana? Kalau Yesus di bumi ya Iya. berarti dia manusia. Mayatnya hilang, Bang. Abang aja nggak tahu di mana tempatnya, Abang berani Hilang mengatakan mayatnya. Yesus anak orang. Hilang Bagaimana sih abang ini? mayatnya loh, Bang. Abang tidak tahu di mana Yesus sekarang, baru abang mengatakan Yesus anak orang. Bagaimana sih abang ini? Abang ini punya Jangankan otak. aku, Bang. Maria pun Abang nggak tahu punya di mana otak sekarang nggak? Yesus, Bang. Hilang mayatnya, Bang. Abang ini nggak tahu di mana Yesus, Kok baru berbicara marah Yesus Abang anak ini? orang. Gimana sih Yohanes abang ini? 20 nomor 13. Ini, Bang. Kau berbicara Yohanes itu berarti 20 berbicara nomor abad pertama, Bang. Kalau kau berbicara Yohanes berbicara Ini, abad Bang. pertama. Yohanes Aduh, gimana sih abang ini? Yohanes 20 nomor 13. Kalau kau berbicara Yesus berarti kau berbicara Hilang abad mayatnya, pertama. Bang. Berarti kau berbicara abad pertama.
kau berbicara abad pertama. Kalau kau berbicara Yesus, anak manusia. Iya bang. Bilang Ada gitu marah-marah dong. begini. Bilang begitu, bilang ini Kacau, waktu Bang. abad pertama. Aduh. Aduh, kau ditanya Yesus sekarang di mana, kau gak tahu. aduh, Jangankan Faruk. aku bang, Kau ini, Faruk, Maria kau pun ini nggak pernah tahu kemana bertambah bang, mayatnya kepintaranmu. hilang. Faruk, kepintaranmu gak pernah bertambah. Itu aja terus narasimu. Kau kayak gak ada bahan saja Faruk. Ini Cari loh, bahan, Bang. cari tema yang menarik. Ini Jangan loh, itu Bang. terus. Kau menandakan kebodohanmu. Kebodohanmu Ini. kau nampakkan kalau itu terus Ini saja loh, Bang. temanya. Ya itu kau berbicara itu berarti Ini, berbicara abad Bang. pertama. Itu berbicara abad pertama selama Iya. Yesus ada di bumi. Hilang nggak mayatnya, Bang? Begitu Hilang dong. nggak mayatnya bang? Kau berbicara, kau berbicara ya. Jalan sekian Iya sekian makanya saya kesini, heran Faruk. ini Faruk ini tidak pernah pintar. Iya, Bang. Nggak ada, nggak. Bang. Itu terus saja Makanya dia bahannya. bodoh, makanya dia mengikuti jalan sekian sekian. Temanya itu terus. Temanya itu terus. Aduh, ditanya Yesus Bang. sekarang di mana dia nggak tahu. Ya aku nggak tahu lah bang, Maria Ya, aja ya, aku nggak tahu bang di mana mayatnya bang. Untuk apa kau berbicara Yesus? Untuk apa kau berbicara Maria Yesus kan kalau kau nggak nggak tahu tahu mayatnya di keberadaannya? mana. Bro, kau berbicara Yesus baru kau tidak tahu keberadaannya sekarang. Bagaimana sih Ya kau udah, ini? Yesus di mana? Aduh, Kalau gitu le. Yesus di mana? Le. Kalau menurut Bibelmu mayatnya hilang. Aduh, kau mironing Menurut lagi Bibelmu bagaimana? mayatnya sih hilang. Kau mironing Ya, Yesus lagi. di mana? Aduh. Faruk. Yesus di mana? Kalau Kau menurut nggak Abbas bisa di mana berkembang, Yesusnya? Faruk. Temamu itu kau bodoh sekali Faruk. Temamu bodoh itu aja sekali terus. Dia nggak ada bahan. Malu-malu. Nggak ada bahan, temanya itu aja terus. Tantrum dia. Aduh, bagaimana Ya udahlah, kau Bang. pinter? Kau nggak akan pinter Ya juga udah, kalau silakan, temamu Bang. ini terus. Coba cari tema lain Faruk. Iya, Supaya kau silakan pinter cari jelaskan. tema lain. Yesusnya di mana? Cari kau Yesusnya tema di lain mana dulu. coba? Cari tema lain kita bahas. Cari tema Iya, lain. Yesusnya di mana? Lah, saya tanya kau Yesus di mana kau nggak bisa jawab bagaimana sih? Kau yang punya Mayatnya koma. hilang, bang. Lah, kau- Mayatnya hilang. Ya sudah kalau kau bilang hilang ya sudah. Ngapain kau cerita Yesus kalau kau bilang mayatnya Yohanes hilang? hilang. Ya udah, menurut abang mayatnya di mana? Lah kenapa kau bilang orang hilang saya Hah? tuhankan? Bagaimana sih kau ini? Hah? Kenapa Mayat bilang yang orang hilang saya yang kau tuhankan, bukan orang hilang. Mayat hilang yang kau tuhankan, bang. Aduh. Faruk kau kebetulan Cemananya Bang Bahari. Sudah. Sagitarius mending kau cari koma lain Sagitarius. Di sini orang goblok semua ini. Kayak Faruk ini nggak bertambah ini ilmunya. Ini Nggak kan tadi kan kau yang Makanya nanya dia aku sih, bodoh. bang. Makanya Nggak ada dia- tema. dia bodoh, Nggak ada tema makanya yang dia menarik. kan kabur dia kan. bodoh dengan Yo. itu. Bagaimana Mulai temanya itu kesurupan. aja dari dulu. Temanya itu Mulai aja dari dulu. Nggak kesurupan pernah kan, berubah. kesurupan. Cari tema lain kalau kau Kerasukan. cerdas. Di gereja bang, kerasukan bang, di gereja. Kalau mau kerasukan di gereja bang, dan di sini ya. Kau yang salah, kau tanya di mana Yesus saat ini. Kau bilang mayatnya hilang, Yohanes 20 nomor 13. Faruk, otakmu di mana, Faruk? Oke, Penti. Islam Kristen Penti. Iya. Saya tanya tadi juga, Mehmet di mana? Mehmet sekarang ada di mana, Mehmet? Siapa Mehmet? Nabi Muhammad di mana sekarang? Makanya yang betul ngomong. Marah TikTok kan? TikTok marah kan? Yang betul lah ngomong. Siapa Mehmet? Ayo naik lagi para penyembah anak orang, naik. Jangan kesurupan lah kalian naik. Naik kok kesurupan kalian. Diskusi kita pelan-pelan. Kau yang tanya aku tadi. Di mana Yesus kau bilang? Ku bawa Yohanes 20 nomor 13. Hilang mayatnya. Marah. Ya, Oke Robin, Islam Kristen Robin. ya, Islam Kristen. Halo Robin. ya, Islam Kristen. Islam. Islam, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang dia. Islam Kristen Robin. Hah? Ah, turun aku Robin, nggak jelas tahu. Oke, Harry, selamat bergabung. Ya, Harry, Islam Kristen. itu kakek mana kakek? Kakek mana kakek? Kakek Ya, Islam Muhammad Kristen, kemana? Bang. Ada di mana dia sekarang? Ada di mana dia sekarang kakek Muhammad? Di Islam kuburan. Kristen, Nggak Bang. bisa dibangkitin ya. Sama Allahmu nggak bisa dibangkitin ya. Kasihan kakekmu itu di kuburan itu. Kok nggak malu kau ya?
kakek itu manusia ya kan, wajar lah mungkin wajar di kuburan. Ini tengok bang, Tuhan jadi mayat bang. Udahlah jadi mayat, hilang pula mayatnya bang. Mengambil mayat Tuhan saya katanya, coba. Nakal kalian coba. Nabi kami manusia, wajar meninggal. Ini Tuhan bang yang meninggoy bang. Tuhan. Di manalah kekuasaan Tuhan kok bisa meninggoy Tuhan? Udahlah meninggoy jadi mayat, mayatnya hilang pula lagi. Ya enggak aja. Oke, Batu Ara, selamat bergabung. Selamat bergabung. Ya, Islam Kristen bang. Kristen. Ya udah jawab bang, di mana mayat Tuhanmu sekarang bang? Dasar pertanyaannya ini bang, Maria kehilangan mayat Tuhanmu ini bang. Nih, kedua malaikat itu bertanya kepadanya, ibu kenapa menangis? Maria menjawab, orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan saya dan saya tidak tahu di mana mereka menaruhnya. Di mana mayat Tuhanmu bang? Dia itu bukan Muhammad, bukan manusia. Bang Paru. Iya, di mana mayat Tuhanmu bang? Kalau masih hilang sekarang, berkubantu abang. Bikin STPL kepolisian. Dia naik ke surga, Paru. Hah? Apa? Dia naik ke surga. Loh kok tiba-tiba naik bang? Dia mayat belum ditemukan kok udah tiba-tiba naik ya bang? Belum ditemukan mayatnya bang? Dia bukan manusia, tahu kau? Oh dia bukan Kalau manusia. Coba kita buka ya. Dia bukan manusia. Manusia Ya itu dia dari bukan tanah. manusia. Iya kita Dan buka kau ya. Dia bodoh-bodohin manusia atau umat, bukan? Paru. Banyak Dia bukan tersesat manusia orang, Pak bukan. Nih kita buka. Dia manusia bukan. Lukas 1:31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Manusianya bang. Dengar dulu Paru, kau Manusianya bang. Kalau Kau manusia bilang itu tadi dari nggak tanah manusia. kan? Hah? Manusia dari tanah, dia itu roh. Tahu kau? Di mana dikatakan dia roh? Dia, malaikat Gabriel sudah mengatakannya. Jangan kau Ini bodoh-bodohi malaikat umat. Gabriel ini bang. Ini perkataan malaikat Gabriel. Lukas 1:31 nih bang. Gabriel ini cuma masalahnya kan pembantah. Nih. Itulah banyak Nih. manusia tersesat kau taruh Paru. Ya. Ini masalahnya kok pembantah. Oh tersesat. Iya kan kita buka. Kalau dia manusia, Siapa itu tersesat? kalau Buka dia lagi. manusia, Ya. kuburannya ada sama Nih. mayatnya. Kayak Tahu mana kau? mau ada kuburannya hilang mayatnya bang? Macam- Kasian kau. Macam si Muhammad Mayatnya itu ada hilang. mati nggak Nih. bangkit. 2 Ini Yohanes 1 nomor 7. Tuhan Yesus itu Sebab bukan manusia, banyak makanya penyesat dia telah muncul naik ke surga. dan pergi ke seluruh Semua dunia tertulis. yang tidak mengaku bahwa Bukan Yesus Kristus telah ngomong-ngomong. datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan Satu-satunya. antikristus. Kaunya penyesat bersuara. Kalau kamu percaya hanya Si Yesus penyesat jalan itu nggak kebenaran percaya dan kalau Yesus hidup, manusia. Kaunya yang penyesat itu. awal dan akhir. Tahu kau? Coba siapa si Nggak penyesat ada berdasarkan satu 2 Yohanes orang 1 nomor 7 siapa manusia penyesat? seperti dia. Hah? Gimana? Ada seperti dia. Mak, bukan nggak ada seperti dia, nggak ada yang mau Ada, kayak ada. dia bang, di Bali bang. Mana ada yang mau? Sebagai Kamu di jalan Bali? kebenaran dan hidup, yang awal yang Hah? akhir. Kamu di Bali rupanya? Siapa yang Nggak ada Bali? seperti dia, nggak ada yang Loh, mau kayak dia. Kamu di itu Bali. yang Kamu disalibkan, itu yang kamu kau- disalibkan. Itu yang kau bicarakan. Jadi Kamu si harus Muhammad disalibkan, dibilang kamu. orang gila itu Aku nggak gimana mau. menurutmu? Nggak ada kok. Karena kasihnya dia, karena kasihnya. Mark, apa? Apanya? Karena Apanya kau kasihnya bilang? dia mau di Bali. Karena kasihnya dia menyerahkan diri. Kalau Oke, nggak- kasih ayatnya di mana? Di mana Yesus mengatakan karena kasihnya? Iya. Karena Makanya kasihnya dia mau Tuhan disalibkan di mana? Di Kau mana? tahu Di mana? apa? Di mana? Di mana? Kalau Larang kau aja arti- karena kasihnya. Kau jangan suaramu. Anak kau orang apakan. udah kesakitan, Kasih Eli kesempatan, masa bahkani. kasih kesempatan saya ngomong. Jangan suaramu kau besar. Kau Banyak baru. tersesat karena kamu. Kayak induk-induk kok baru. Banyak Sama tersesat penghuni karena neraka jangan kamu. saling mendahului kalian bang. Kau baca ya itu dengan lengkap Bang baru. Farouk. Jangan kau baca seponggo. Bang Farouk, kalau Ngerti kok Yang Bang? mana? kalau Yang copot ayat yang kalau kau bilang buka- mayat tadi. kalau baca ayat itu jangan dicopot, kamu ngomong dulu.
Pasar kalian ini. Halo? Penghuni neraka. Faruk menyesat ini, makanya banyak orang tersesat karena si Faruk Jangan ini. rebutan kalian. Allah Masuk SWT neraka di mana semua. Faruk? Allah SWT di mana Faruk? Di neraka kakinya kan? Oh, neraka kita buka. Bang Faruk, Siapa Bang yang Faruk. neraka? Baca. Allah SWT di mana? Kita buka. Kaki Bang Allah Faruk. SWT di mana coba? Iya, diam dulu DS. Kita kasih dulu kakak ini, kakak dapur. Silakan. Apa itu kakak? Baca. Gini Kaki bang, Allah SWT gini di bang, mana? gini bang, tolong ya. Kalau ayat Alkitab itu jangan comot sana, comot sini bang, karena gini ada temanya di atas, judulnya di atas, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena gitu loh. Tolong ya. Oh, kalau perikop. kalian Maksud Muslim kakak itu- perikop. Iya. Maksud kakak Muslim perikop. itu suka nyopot sana, Iya. nyopot sini gitu, yang Maksud diangkat. kakak perikop. Iya, perikopnya. Jadi, Iya. Apakah perikop bagian dari ayat? Makanya Apakah tidak. perikop bagian dari ayat? Coba diam dulu, saya jelaskan. Perikop itu kan bagian dari ayat Faruk. Bagian dari ayat perikop. Judulnya di atas. Perikop itu kan judulnya. Dia baca satu. Judulnya di atas apa Jangan dulu? Perikop itu bukan Batas-batas ayat. mau ambil. Bang, Jangan Perikop sampai. bukan ayat. Bukan. Ada aja kalian. Bang, jawab nggak judulnya di bisa. atas dulu apa Allah SWT gitu. di mana, Faruk? Yesus Coba kau menampakkan jawab. diri kepada Allah SWT Maria di mana, Magdalena. Ya toh? Allah SWT di mana Faruk? Coba kau Allah jawab. nggak butuh coba tempat. Coba diam dulu Dalam ya. iman Islam, Allah nggak butuh tempat. Iya, ini Itu penghuni dalilnya neraka mana? juga Itu itu kak. Ribut kali dalilnya ini. mana? Dalilnya. Itu kau ngomong pakai dalil. Iya, Coba nanti diam tunjukkan dulu. Itu kau dalilnya. ngomong pakai dalil. Mana dalilnya? Iya, Coba kak kasih nggak bisa dalil. dibilangin Kasih kak. dalilnya. Ini penyembahan Kalau orang hanya juga dia omong- kak. Suruh diam Kalau dulu hanya kak. omongan, kalau hanya omongan Betul lah, Kak, nggak bisa diatur, kan? Ngomong sama anak Tengok TK itu kau kak. Faruk. Bisa nggak diatur kak? Memang Ngomong kak, sama penyembahan TK orang nggak Faruk. bisa diatur kak. Tengok tuh, mereka itu juga. Ngomong kau sama anak TK Faruk. Mana dalilnya? Kalau hanya Hargailah dulu kakak hanya dapur ini omongan, ngomong lah. Kalau hanya omongan DS. Faruk, anak TK Nanti bisa. dibuka Anak datanya. TK bisa Hargai paham dulu loh. kak dapur ini mau ngomong loh. Pakai dalil kau Kak ngomong. dapur. Pakai dalil. Coba kakak ngomong sama dia pakai Roh Kudus kak. Pakai Bisa nggak dalil dia kau ngomong, diatur? Faruk. Coba. Gini, Allah SWT di mana? Ini siapa Ayo, ini yang Allah ngomong? SWT di mana? Ini penyembah manusia juga Allah dia SWT di kak. mana, Faruk? Oh, iya. Ayo, Coba kau diam jawab, dulu, pakai dalil. coba diam dulu ya. Saya jelaskan dulu ya. Coba diamkan dulu. Ngomong nggak pakai Kenapa? dalil sama dengan ngomong kosong. Nggak kau, bisa, Faruk. kan? Tahu kau, ngomong kosong kau. Nggak bisa diatur kan kak? Kak nggak bisa diatur. Bapak kau yang nggak bisa diatur Faruk. Bapak kau yang nggak bisa diatur. Gimana itu? Kakak aja membilangkan ke dia nggak mau dia diam loh. Kayak gitu lah Gini. penyembah manusia itu kak. Iya. Lanjut kak dapur. Iya, kami memang penyembah manusia, tapi manusia yang bukan manusia seperti manusia kita. Selesai. Kayak Manusia. gini enak diskusinya kan. Jujur kakak ini Ya. lanjut kak. Lanjut. Manusia. Udah dia kakak ini udah selesai dah. Lanjut. Yesus itu adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Oke? Jadi, kami tidak sembarang manusia. Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Kenapa 100% manusia? Karena dia lahir dari seorang perawan Maria. Kenapa dia bilang 100% Tuhan? Karena dia lahir dari roh Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Karena apa? Dia ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi tolong ya para muslim, yang apologet muslim, jangan comot sana comot sini. Kenapa kalian tidak bisa mengerti ayat? Karena apa? Tidak dipenuhi Roh Kudus. Kenapa orang Kristen minta Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus supaya dia bisa mengerti, gitu loh. Nah, kalian Bilangan kalian 23:19. Tuhan Ya. bukan manusia loh kak. Mana yang betul? Hah? Tadi kakak bilang Allah berubah menjadi manusia, Iya, ya kan? Allah turun ke dunia jadi manusia. Tidak, Sementara tidak, bilangan Firman, 23:19 mengatakan Tuhan bukan manusia. Mana yang betul ini kak? Bang, makanya coba Mana yang dengar betul dulu. ini? Coba dengar dulu. Ini Tuhan bukan manusia loh. Bilangan 23:19. Salah ya, Bibel salah nih kak ya, kak dapur. Ya. Gini, Bibel gini, salah gini. ya. Hah? Gini, Bibel salah berarti nih. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Allah dan firman itu bersama firman itu adalah Allah. Ya. Pak, jangan gugup kak, biasa aja kak, santai aja. Iya. Gemetar kali aku kedengar suaranya kakak. Kasih I- ketawa. Iya. Kenapa? Bukan saya gugup.
karena gini, saya sedih sekali ya karena saudara Muslim ini selalu comot sana, comot sini. Karena apa? Mereka ini hanya menyomot ayat, tapi tidak bisa Oke. mengerti. Coba kita kaji, Kak, ya. Diartikan sesuai dengan keinginannya bahwa oh ini loh Tuhanmu ikut disembah. Tap layar terus teman-teman ya. Ada low forensinya, diterbangkan low forensinya teman-teman biar kuat komalnya. Oke, coba kita kaji Yohanes 1 nomor 1 kakak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan, ya kan? Oke. Ketika pada mulanya adalah firman, Tuhannya di mana, Kak? Ya, kok Tuhannya ya tetap Tuhan. Di mana dia? Ya itu adalah Tuhan. Kak, pada mulanya adalah firman. Dengan Allah. Allah tuh bersama-sama dengan firman-Nya. Nanti dulu bersama-samanya, Kak. Bersama-samanya nanti dulu. Ya, kan awal kalimatnya kan gini kan, Kak. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Ketika pada mulanya adalah firman, ya, ketika pada mulanya adalah firman, Tuhannya di mana, Kak? Ya Tuhan tetap ada. Iya, di mana? Di mana? Kok di mana? Ya bersama-sama dengan firman-Nya. Oke, analogi ya, Kak, ya. Izin Kak ya, aku kasih Kakak analogi ya. Aku kasih Kakak analogi nih. Ini analogi ya. Coba Nih, seperti ini. pada mulanya, dengar Kak. Pada mulanya adalah mancis. Mancis bersama-sama dengan kunci sepeda motor. Mancis adalah kunci sepeda motor. Nyambung, Kak? Pada mulanya, aku ulang Kak ya. Pada mulanya adalah mancis. Mancis bersama-sama dengan kunci sepeda motor. Nggak bisa mancis adalah kunci sepeda motor. Kalau mancis mbok sandingkan dengan sepeda motor ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke. Kalau nggak bisa, oke. Tapi ketika aku tanya gini sama kakak, sudah aku baca tadi lengkap Kak ya. Dengar ya. Aku baca lengkap lagi Kak ya. Pada mulanya adalah mancis. Mancis bersama-sama dengan kunci sepeda motor. Mancis adalah kunci sepeda motor. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya kan? Tapi dalam kondisi ini, mancis dan kunci sepeda motor bersama-sama kan, Kak? Oh, nggak bisa. Ini kan bersama-sama mereka, Kak. Nggak bisa karena Aku sepakat Kakak bilang. Antara mancis Gini loh, dengan Kak. kunci Gini loh, sepeda Kak. motor mana bisa sama? Gini, aku sepakat, Kak. Aku sepakat ketika kakak katakan mancis ini bukanlah kunci sepeda motor. Aku sepakat, ya kan? Cuman aku minta kakak simak ini penjelasanku. Pada mulanya adalah mancis. Mancis bersama-sama dengan kunci sepeda motor. Mancis adalah kunci sepeda motor. Oke, sekarang saya tanya sama kakak. Saya uji nih ke tanggapan kakak gimana? Pada mulanya nggak gini Kak, saya tanya. Pada mulanya adalah mancis. Ketika pada mulanya adalah mancis, kunci sepeda motor di mana, Kak? Hah? Ya karena tidak masuk di akal. Karena tidak masuk di akal itu. Ketika pada mulanya mancis, kunci sepeda motor di mana, Kak? Sudah ada belum, Kak, kunci sepeda motor, Kak? Dan firman itu sudah ada belum? Firman itu adalah Allah. Nanti dulu firman, Kak. Firman itu adalah Allah sendiri. Nanti dulu ke firman. Aku analogi dulu nih, Kak. Ulang lagi ya. Pada mulanya adalah mancis. Mancis bersama-sama dengan kunci sepeda motor. Mancis adalah kunci sepeda motor. Kakak tolak itu, oke, silakan, nggak apa-apa. Cuman aku mau menyampaikan kejadian dulu nih. Udah, aku ulang nih ya. Pada mulanya adalah mancis. Nah, ketika pada mulanya mancis, kunci sepeda motor di mana, Kak? Ya nggak tahu karena kunci sepeda motor. Nggak tahu ya, nggak tahu, keren, nggak tahu. Kalau Nggak Allah, tahu, Allah keren. tetap ada. Itu jawaban yang benar itu. Itu Karena Allah jawaban adalah yang benar firman. itu. Firman itu adalah Allah. Jadi nggak. Iya benar, bisa ya sabar kemana-mana. Kak, sabar. Itu Gitu. jawaban orang yang cerdas. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena apa? Kunci sepeda motor belum dinyatakan. Karena Begitu juga dengan Yohanes 1, dengar Kak? Gini, Begitu juga Bang dengan Farouk. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Nah, ketika aku tanya, ketika pada mulanya adalah firman, Tuhannya di mana, Kak? Allahnya di mana? Sekarang balik saya tanya. Kalau Bang Farouk Pertanyaan ditimpul sama berkata-kata, pertanyaan. Ketika pada mulanya adalah firman, Allahnya di mana? Allah adalah firman. Firman
Itu di ujung, Kak. Nanti itu, Kak, mancis adalah kunci sepeda motor. Itu di ujung. Udah, ganti tema daripada Yang saya tanyakan, ketika pada mulanya adalah firman, Allahnya di mana? Tadi ketika aku analogikan dengan mancis, aku tanya Kakak, kunci sepeda motor di mana? Nggak tahu. Allahnya bersama-sama dengan firman-Nya. Seperti Anda berkata-kata, apakah Allah dan firman? Allah berkata-kata, kalau sudah tidak berkata-kata, Anda di mana? Kulang lagi ya, Kak. Pada mulanya adalah mancis. Mancis enggak, bersama-sama sudah, dengan kunci sepeda motor. Enggak, saya nggak Mancis bisa. adalah Saya nggak kunci bisa sepeda dianalogikan motor. seperti itu. Sudah, Saya nggak bisa itu. sekarang aku ulang. Kosong ya, Kak ya. Kosong, bukan Enggak. sulap ini. Kosong ya. Kosong. Ya, Karena belum Anda ada apa-apa ya, Kak. Anda Terus itu aku menggiring sampaikan. kepada hal-hal yang Pada tidak masuk di bulannya, akal. Aku tidak masuk akal. ini itu. analogi loh, Kak. Enggak, Saya analogi. aja yang jawab. Fahruk. Saya yang Iya. ada yang jawab. Saya aja. Islam Kristen, Bang Mas. Saya Kristen. Oke, Bang Ya, Dias nanti coba ya. dijawab. Pada mulanya adalah mancis. Ya. Mancis Nggak masuk di bersama-sama dengan kunci sepeda motor. Mancis adalah kunci sepeda motor. Ingat Bang ya. Ingat historisnya ya ceritanya. Sebentar. Tunggu dulu. Saya jawab. Nanti dulu kesamaannya, Kau Bang. tidak paham itu. Kau tidak paham. Udah Saya ini jawab kita dulu. hilangkan, Bang. Ini hilang, Bang. Ini bersih ya, Bang. Bersih ya. Bukan. Satu-satu kalimat dulu, Bang. Saya Kita jawab satu-satu dulu. kalimat dulu, Bang. Mancis dengan kunci sepeda motor itu identik nggak? Aku udah bilang sama kakak ini tadi beda loh, Bang. Bukan Udah identik sepakat nggak? beda. Itu identik. Nggak beda. Makanya. Udah aku bilang makanya tadi kau sama pahami kakak dulu. dapur, Kak. Kau Aku udah pahami bilang dulu. sama kakak dapur Di dalam tadi mancis beda, itu. beda. Di dalam mancis itu ada apinya. Ketika kau hidupkan ada apinya. Ketika mancis itu tidak. Kau tanya apa apinya di mana? Ya di dalam mancis itu. Ketika kau pencet seperti ini, gitu loh. Keberadaan, Bang, yang kutanya keberadaan ini loh, Bang. Simak Bang ya lagi, Bang ya, simak ya. Coba sebentar, Aku saya tanya dulu, saya tanya Tanya dulu. Kak Dapur, diam dulu Bang Nah. Mas. Kak Dapur, Mancis. Kakak Ini Dapur, mancis. diam dulu Bang Mas. Abang dengar ini pernyataanku tadi di awal sama Kak Dapur ini. Kak Dapur, monitor Kak Dapur. Kak Dapur, Kau mengerti dulu esensinya aku antara sepakat loh Bang. Mancis nggak sama dengan kunci sepeda motor. Aku sepakat. Ngerti nggak lo? Sepakat aku. Yang kutanyakan keberadaan ini Bang. Keberadaannya. Pantakmu itu mulutmu. Diam dulu Bang Dairi. Simak lagi Bang ya. Pada mulanya. Siapa? Pada mulanya adalah mancis. Mancis bersama-sama dengan kunci sepeda motor. Mancis adalah kunci sepeda motor. Bang Dapur tadi, kakak Dapur tadi membantah. Mana bisa sama kunci mancis sama kunci sepeda motor? Sepakat aku kakak. Tapi itu bukan itu yang mau ku bahas. Yang ku bahas itu keberadaannya gitu loh. Ya, keberadaan yang mau ku bahas ini. Ingat Bang ya. Nah, kulang. Pada mulanya adalah mancis. Nah, ketika pada mulanya adalah mancis, kunci sepeda motor di mana? Susah itu, entah gak ngerti tuh. Kunci sepeda motor di mana? Bang Mas Guru. Mas Guru, kunci sepeda motornya di mana? Mas Guru. Ini yang saya tanyakan, kunci sepeda motornya di mana ini? Sama halnya pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Ya, terus. Nah, iya, firman adalah Tuhan. Nah, ketika Ya. pada mulanya adalah firman, ya Tuhannya di mana? Makanya kau paham dulu kekristenan. Esensinya itu sama. Esensi. Paham nggak kau? Ketika di dalam mancis, itu paham nggak? Mancis itu kan terdiri dari apa? Ada apinya di dalam, ada bahan bakarnya di dalam. Makanya ketika kau bilang kalau mancisnya ada, lah kau tanya bahan bakarnya di mana? Paham nggak sampai emangnya- sini? Emangnya firman pakai bahan bakar firman? Makanya kau nggak paham kau. Kau nggak paham kau. Firman pakai bahan bakar firman. Loh.
Kau itu kau pakai logika untuk melogikakan sesuatu yang tidak. Mana firman lebih dulu Makanya daripada kau Allah. nggak Farouk. bisa, nggak paham kau. Bukan firman lebih dulu Iya, daripada firman Allah. pakai bahan Farouk. bakar firman. Mana firman lebih dulu daripada Loh, Allah. ini saya kasih Kau tahu. jangan bolak-balik kau botol. Loh, Iya, kau Bang, yang aslinya botol, mah- kau jangan bolak-balik. Kau jangan bolak-balik. Janganlah Bang Tenggo kok botol-botoli Bang Mas jangan Guru botol nggak kau. boleh. Botol Mas kau Guru nggak boleh Mas Guru botol-botol. jadi. Kau berusaha untuk bikin, tapi kau nggak mengerti. Coba saya tanya, kalau saya tanya, Yang bilang botol itu Tenggo, yang bilang kau botol, sama Kristen kalian botol itu, saling botol-botolan kalian. Nah, bukan aku Yang yang bilang bilang kau botol Mas Guru. Tenggo. Bukan Bang Farouk yang bilang kau botol. Host, kalau kamu mau Tenggo yang tahu bilang kau tentang botol. firman Tuhan, kamu Yang kau bolak-balik firman Tuhan sama firman Tuhan kalian. Rebutan aja kalian dari tadi. Kau alat berarti hujan terus. kau dari tadi tuh untuk mematikan mikrofon. Iya, Mas Guru yang bilang kau botol itu si Tenggo, sama-sama Kristennya kalian tuh sama-sama botolnya kalian. Bukan Bang Farouk yang bilang kau botol. Tah, mana ada aku bilang botol tadi lu? Aku bilang mancis. Masa kalian marah gara-gara mancis? Mancisku. Sama botol. Yang beli aku. Bang Farouk. Kok ribet pula kayak. Abang dia? Sama botolnya, saling botol-botolan mereka berdua nih. Sama botol mereka. Itulah. Rebutan mereka. Ini siapa yang mau nanggapin? Silakan. Di mana kunci Satu, sepeda siapa yang motor? nanggapin? Satu-satu. Siapa yang mau nanggapin? Satu-satu. Coba. Satu-satu. Angkat salibnya. Bagi yang mau ngomong duluan, angkat salibnya. Silakan. Yang mau duluan menanggapi, angkat salibnya. Bang Burung Darat. Selamat bergabung. Kristen Muslim Bang. Kristen. Tetep layar teman-teman ya. Ini gawat, komal kita ini gawat nih komal kita. Tetep layar ya. Oke, Bang Burung silahkan mau tanggapi. Mau tanggapi apa nih bang? Yohanes 1 nomor 1 tadi Bang. Waalaikumsalam. Tentang mancis. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mancis loh Bang. Aduh, bukan mancis. Mancis itu analogi kan. Yohanes 1 nomor 1 kan isinya gini Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Kan gitu kan Yohanes 1 nomor 1. Kita mau kaji Bang 3 kondisi. Kondisi pertama dalam Yohanes 1 nomor 1 itu pada mulanya adalah firman. Kondisi kedua di situ firman bersama-sama dengan Tuhan. Kondisi yang ketiga dalam Yohanes 1 nomor 1 itu firman adalah Tuhan. Kan itu 3 kondisi yang disampaikan Yohanes 1 nomor 1 kan Bang? Betul nggak? Ya. Betul kan? Nah, yang mau ku kaji kondisi pertama dulu Bang. Ketika pada mulanya adalah firman, Tuhannya di mana? Masalahnya nggak bisa dipisahkan itu bang. Jadi kenapa dipisahkan bibelmu Bang? Tuhannya bersama Allah Bapa di surga. Jangan marah kau sama aku. Tuhannya bersama Allah Bapa Orang di bibel surga. yang pisahkan itu. Jadi kemana Tuhannya Bang? Nggak kemana-mana. Ya kemana dia? Ya kita cari. Ayo kemana kita cari? Mana Bible yang memisahkan firman Tuhan? Ada firman dipisahkan. Kami juga bertanya dengan kamu. Kalau kamu tahu Tuhan kami di mana dia sekarang? Nggak bisa dipisahkan itu bang. Mana? Yesus berada sekarang di mana? Saya tanya kamu host. Kalau kamu memang tahu. Ayatmu. Oke, kita lompat lagi, pindah lagi keberadaan Yesus sekarang gitu. Kak Nana. Hah? Kita pindah lagi nih temanya tentang keberadaan Yesus. Kak Nana? Kalian hanya Karena- munafik saja. Kalian hanya Islam KTP saja. Kamu host mau cari kebenaran di dalam Alkitab. Kalian itu tidak benar. Yang bisa menciptakan kau jadi manusia, yang tidak berwujud bisa Bang. menciptakan kau jadi manusia. Allah itu nggak butuh tempat. Pertanyaan kau botol kalau tanya dia di mana dia nggak butuh tempat kok. Tuhan kami nggak butuh tempat. Di mana? Tuhan kau butuh Di mana surga. ayatnya? Ngapain Tuhan di surga? Mana ayatmu? Lucu Tuhan dong. kalian nggak butuh tempat. Ditanya Makanya kau di mana kalian katanya? ikutin Tuhan Di kalian mana? Nggak kemana butuh mau tempat. pergi. Masih juga ditanya Tuhan kau di mana? Udah dia bilang nggak butuh tempat. Jadi di mana Allahmu menciptakan kau jadi manusia yang tidak berwujud bisa menciptakan yang berwujud? Di model ciptakan Oke. apa kau?
Oke. Mana Allah Apa yang makna berwujud? wujud, Bang? Makna wujud Aku apa tanya di rupanya? mana? Wujud itu nyata, fakta. Hah? Apa ada yang tidak berwujud tidak mungkin berwujud? Ya udah, nggak usah kita cari Tuhanmu ya. Udah hilang dia. Bang Hos, Kita lompat saya mau sekarang. tanya selalu sekali lagi ini. menafsirkan itu Tuhan kita itu. Kau sudah mualaf. Ya, setelah Tapi udah hilang. Tadi penghulu yang hilang. Ya, Nggak tahu kemana katanya. nah itu. Oh, jawab saya dulu, di mana wujud Allahmu yang bisa menciptakan kau tidak berwujud? Segala serupa dan semodel apa diciptakan oleh Allahmu? Jawab dari Al-Quranmu. Apa di Bang Tinggo? Tunggu, ganti dulu Bang Tinggo, sabar ya. Kita ke Kak jawab Nana dulu. dulu ya Bang Tinggo ya. Gimana wujud Sesama Allahmu? penghuni neraka kalian jangan saling mendahului ya Bang ya, sabar. Diam dulu. Oke Kakak Nana, silakan. Saya mau tanya kamu. Kalian Ya. kan percaya dengan Muhammad Iya, dia nabi. dan kalian meremehkan Yesus. Meremehkan Yesus. Jadi Siapa yang manusia- meremehkan Yesus, Kak? Kakak jangan gitu, Kak. Siapa Dengar yang meremehkan dulu, Yesus? dengar dulu. Enggak, jangan Kalian framing lah Kakak bilang kami membangga-banggakan meremehkan Muhammad Yesus. dan Enggak meremehkan ada. Yesus. Enggak ada. Muhammad Kami itu memuliakan ada bangkit. Yesus loh, Kak. Ada bangkit tidak? Saya mau tanya Muhammad, kalian itu Tahu. bisa bangkit tidak? Oke, Aku diam dulu tanya sama Tenggo. kau. Aduh, Tenggo. Gantian lah dulu. Nggak bisa kalian diatur ya. Payah kali memang ngatur penyembah anak orang ini, payah ngaturnya memang. Makanya jangan memutar balikan firman. Diam ya, dulu Pak lah Faro. penyembah anak orang. Aduh. Gimana tadi Kak Soalnya Nana lupa aku kalian jadinya? percaya dengan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus kan? itu sudah Kak Nana, diamkan Kalau dulu si Muhammad Tenggo. Kak kalian Nana, itu ribut kali dia. Mau ku jawab, nggak bisa ku jawab. Tengok, sekali lagi kau ya. Sekali lagi kau bersuara, ku lempar kau ke neraka ya. Sekali lagi kau bersuara. Iya, Nggak- lempar aja lah itu. Kayak mana tadi Kak Nana? Kasihan. neraka. Lempar aku ke neraka. Nggak bisa diatur. Yesus Banyak kami kali yang kalian kalian diatur. pertanyakan. Kenapa jadi manusia dan anak manusia Bang, dan ibunya Kak, aku yang nggak nanya. melahirkan itu manusia? Enggak, aku nanya yang itu suci. loh Kak. Aku nggak tanya itu tadi loh Kak. Nggak ada aku tanya itu. Loh, tadi Nggak kan ada kamu aku tanya tidak itu. sebut Yesus. Kunci sepeda motornya di mana? Itu kutanya. Ya, Tuhannya di mana? Yohanes 1 nomor 1. Gak ada kutanya Yesus. Baper kali kakak ini. Yesus adalah Roh Kudus, Bapa mereka adalah satu. Di Yohanes 1 Mereka nomor 1 tidak kan dapat tidak ada. terpisahkan. Gini loh Kak Nana. Dalam Yohanes 1 nomor 1 kan tidak ada tertulis kata Yesus. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Kan gitu. Aku udah katakan tadi Bang Burung aja udah sepakat. Di dalam Yohanes 1 nomor 1 ada 3 kondisi di situ. Ada 3 kondisi di situ dalam Yohanes 1 nomor 1. Kondisi pertama pada mulanya adalah Firman. Kondisi kedua, Firman bersama-sama dengan Tuhan. Kondisi ketiga, Firman adalah Tuhan. Kan 3 kondisi. Nah, kondisi pertama dulu dikaji. Ketika pada mulanya adalah Firman, Tuhannya kemana? Oke, sekarang Sama mungkin saya salah analogi, ini jawab. ku analogi lagi. Saya hanya Ini ku cuma analogi bi- lagi. Ini analogi abis ini kakak ngomong kak. Inilah Hanya analogi mau kondisi bilang, tadi kak. Ini analoginya ya. satu-satunya Pada jalan mulanya, keselamatan bentar kak namanya Nana. Yesus Kristus Lihat, yang menuju nanti tuh kak, surga. nanti kak. Tidak ada yang lain Nanti kak. Aku lagi. cari nanti jalannya di peta itu. Dengar. Ini analogi ya. Abis ini kakak ngomong. Ini 3 kondisi kak. Kondisi pertama, pada mulanya adalah mancis. Kondisi kedua, hanya mancis orang bersama-sama botol itu dengan yang kunci disamakan kereta. antara mancis dan kunci Kondisi sepeda ketiga, diam dulu kamu Bang Mas. Jangan marah-marah kamu. Bang. Kondisi ketiga, Bang, mancis analoginya adalah coba, kunci sepeda Bang. motor. Bang, analoginya Coba, udah Bang. coba. Itu sama Nah, bersihkan ya. Gasnya. Nih bersih. Udah nggak ada ya, nggak ada lagi ya, Dia bersih ya. nggak mengerti Nah, ini. aku kaji Gasnya kondisi dulu, pertama. Pakai Pada listrik, mulanya, untuk mempengaruhi diam dulu. Diam dulu bang. Ini bagian Kak Nana dulu ya. Pada mulanya adalah mancis. Ini kondisi pertama. Ketika pada kondisi pertama ini tadi, pada mulanya adalah mancis, kunci sepeda motornya di mana? Jawab. Kak Nana dulu jawab. Di mana kunci sepeda motornya Kak Nana? Ya di surga lah. Kok di
di surga kunci sepeda motor. Tidak, Tuhan Allah Bapa kan di surga. Kunci sepeda motor Halo, di surga. halo, Faruk. Tuhan Allah Sepeda Bapa kan di motornya aja surga. masih di situ, Kak. Baru. Kuncinya udah di surga. Faruk. Kunci sepeda motor di surga. Ini kunci sepeda motorku, Kak. Kok di surga kau bilang? Hilang lah nanti kunci sepeda motor. Kenapa kamu pamerkan di situ? 50.000 loh. Kalau kau pintar kau cari aja lah di kitab lo. Kenapa Makanya kau aku tanya, dalam kondisi pertama ini tadi, inilah kondisi pertama kosong ya. Pada mulanya adalah mancis. Nah, ketika pada kondisi ini, ya, pada mulanya adalah mancis. Kunci. Kenapa kau umpamakan dikunci dengan korek api itu? Iya, ketika pada mulanya adalah mancis, kunci sepeda motor di mana, Kak? Faruk. Coba cari gasnya, Bang. Coba cari tanya gasnya. Coba tanya gas. Muhammad kalian di mana? Saya tanya saja Muhammad. gas Muhammad mancisnya. kalian di mana? Hidup atau Loh, kok mati? Nabi Muhammad yang ditanyanya lagi. Kalian remeh-remehkan Yesus. Tadi Bang yang Burung mati tapi jawabannya bangkit. udah jujur loh. Kalau kalian punya Muhammad Nggak itu tahu mati. kata dia, betul nggak tahu. Banyak Nggak hidup Manusia, Faruk. menggunakan. Biar saya yang jawab, Faruk. Intinya hanya Yesus Yaudah dalam silakan Bang Bapak, keselamatan Bang yang Amoy. Kakak Nana diam dulu, Kakak Nana Bang diam dulu. Faruk yang terhormat, Iya. gini Pak Bang Faruk. Iya, udah, Kakak Itu Nana diam dulu. analogi lain benda nggak bisa Bang Faruk. Contoh gini yang bisa Ketika- dianalogikan. Dengar dulu Bang Gini Faruk. Bang, gini Bang. Ini Kondisi presiden, Bang, ya, dengar yang dulu, kita biar jadi fokuskan, satu dia, kita presiden. fokus gini Bang. Kita fokus bukan pada bendanya Bang, tapi kita fokus pada kondisinya. Iya tak bisa Kondisinya dong, Bang kita Faruk. fokus, Bang. Harus terkait dia Bang Faruk. Contoh presiden Jokowi manusia. Jadi ini kan tetap satu, nggak bisa pisah Bang Faruk. Si presiden Iya. kan manusia, Jokowi kan manusia. Jadi nggak bisa dipisah Bang Faruk. Itulah yang ku itulah bahas namanya itu Tritunggal Bang Faruk. Bang, Tritunggal. yang ku bahas itu bukan bendanya loh Bang. Itu secara Bukan logos. sosoknya. Kalian ngerti nggak kondisi yang ku bahas ini Bang? Kondisi. Oke, yang kamu bilang firman Kondisi. jadi Tuhan tadi. Oke, itu gini ya, Yesus, izin Yesus. ya. Ibaratnya ini adalah firman. Ya. Sudah? Ini firman. Sudah? Ini adalah Tuhan. Tak Udah? bisa lain Gak benda, mau nggak aku gini bisa Bang. lain Ini benda. kalau aku Tidak bikin kayak terkait. gini nanti, kalau aku bikin nanti kayak gini, kasar kali Bang. Tak bisa dong Makanya yang Faruk. ketika aku menyatakan kondisi, ketika aku menyatakan mancis dan juga kunci sepeda motor, kondisi bisa. yang kutanyakan ini Bang, bukan Bang bendanya yang Faruk, kutanya, Bang Faruk yang terhormat, Bang Faruk yang baik, tidak bisa lain benda dianalogikan. Harus satu kesatuan. Contoh presiden, Yang ku bahas Jokowi, ini manusia. bukan bendanya Kan loh, ini Bang. tiga Ini tiga jenis orang. jabatan. Manusia tetap Kondisinya Jokowi, loh, Bang, presiden tetap keberadaan. manusia. Yang kutanya Gitu. keberadaan loh Bang. Gak boleh lain benda Bang Faruk, gak bisa analogi Tritunggal seperti itu. Gak kena dong. Keberadaan. Oke, ini sama-sama mancis ya. Ini sama-sama mancis ya. Betul, boleh. Iya kan? Oke. Mancis ada Nih, sama-sama gas, mancis, ya, tengok. ada api, boleh, Nih. itu benar. Pada mulanya adalah Ya, mancis. betul. Yang kuning ya, yang Iya. kuning ya. Mancis bersama-sama Mempunyai gas. dengan mancis yang merah kan? Iya kan? Tidak bisa Bang Faruk. Dalam satu nggak mancis bisa. itu analogikan. Di dalam mancis Jadi ada di dalam api, ada batu mancisnya, ada gasnya dong Pak Faruk. Gak boleh mancis lain. Boleh mancis Gitu gimana? toh. Ini kok boleh lagi. Tetap dalam Bang, satu kesatuan. keberadaan. Yang ku bahas ini keberadaannya loh Bang. Ketika pada mulanya adalah firman, Iya. Tuhannya di mana? Itu melekat Bang Faruk, satu tubuh itu. Karena keluar dia dari tubuh Kok Allah melekat? Bapa menjadi Yesus. Diutus ke dunia Bang Dio. untuk membangkitkan orang mati menjadi bangkit. Bang Dio. Itu tugasnya. Seperti diutus itu Halo Bang Yesus. Dio. Bang Dio. Bang Faruk pura-pura dulu udah tahunya kamu sekolah minggu Bukan lah, Bang pura-pura, Faruk. kalian nggak Sudahlah paham, Bang kalian Faruk, nggak nanti kau paham. masuk neraka. Yang ku pertanyakan ini tempat loh Bang, Ingat Bang keberadaan yang Faruk, ku pertanyakan. Surah Maryam 71 itu Bukan kau tentang dengarlah itu. sosoknya gitu loh. Ingat Keberadaannya, ingat Bang. Halo. Ketika pada mulanya adalah firman, Tuhannya di mana? Di mana Tuhannya? Berarti yang abang maksud firman sama Tuhan itu beda ya? Loh, yang membedakan Bible kalian. Iya kan?
Kan Bible yang bedakan. Pada mulanya, tengok Bang ya, kan 3 kondisi ini yang membuat antara firman dan Tuhan berbeda. Ada 3 kondisi di sini. Siapa mau mengelak ini silakan. Kondisi yang pertama, pada mulanya adalah firman. Kondisi atau keadaan yang kedua, firman bersama-sama dengan Tuhan. Kondisi atau keadaan yang ketiga, firman adalah Tuhan. Kan 3 kondisi ini yang tertulis dalam Yohanes 1 nomor 1 kan? Betul nggak Bang Burung? Betul nggak? Hah? Bro, yang lain Jawab kalian. Kamu dengar Betul dengar kan? dulu. Host, kamu dengar dulu. Bang Paro kalau nggak ngerti janganlah disalahgunakan. Kamu dengar Bang Paro. dulu, host. Dan disesatkan Dengar umat saya Bang dulu ya. Paro. Ya Lu udah juga dulu dibantah, tahu Bang. saat Kristen pura-puranya lu. Bantah. Kalau Karena memang mualaf aku lu salah, jangan pelintir lah Bang, Pak Ro. kalau memang aku salah Tak boleh dipelintir. menyampaikan 3 kondisi di dalam Bible itu, Tidak dalam Yohanes bisa. 1 nomor 1 itu, silakan luruskan. Ya sudah saya Silakan jawab. luruskan. Itu Ketika pada keterkaitan. mulanya adalah firman, Ya. Tuhannya di mana? Yesus turun dia ke Oh bumi. Yesus. Loh, Firman itu tetap di sorga, tapi Yesus jadi jadi Yesus? manusia. Dengar dulu, Yesus jadi logos manusia, tetap dia ada keilahiannya. Kalau nggak ada nggak bisa bagi kamar mati. Dosa kau tuh apa Rob ditebus oleh Yesus, karena kalau nggak ada kematian Yesus, tercurah darahnya di kayu salib. Nggak perlu pakai Yesus Bang untuk nebus dosaku, nggak perlu pakai Yesus, pakai tai sapi udah cukup. Allah yang bisa dilihat adalah Yesus. Kalau Allah nggak bisa kita lihat. Nomor 14 nggak perlu. Allah Bapak nggak bisa kita lihat Pak Rob. Pak Rob Bang sini Amoy gini Pak. Bang, Bang Amoy. Kalau terjadi itu, aku bilang sama Yesus, izin Sus, aku bilang, nggak perlu lah Sus, nggak usah tebus dosaku dengan kayak gitu, dengan kau mati nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Dalam hukumnya Taurat Musa, Jangan Keluar di-mute 29 nomor lah, 14, karena aku jawaban ya makanya Bang tepat diam. kau mute. Makanya Bang diam. Yesus Dalam itu Keluar firman 29 Allah nomor turun ke 14, bumi. ya, korban Mati di kayu bakaran salib itu sudah bisa menebus dosa menebus kita dosaku. manusia. Bisa menghapus Membangkitkan dosaku. dari Nggak perlu kau digantung di kayu salib. Maaf, boleh saya bicara? Boleh saya Ya, bicara? Bang Yanto ini Islam apa Kristen Bang Yanto? Yanto. Bagaimana jenis di ini pada keluarga ini tuh? Boleh Ya, saya Abang Islam bicara? apa Kristen? Host, boleh saya bicara? Ya, silakan. Ini dengar Tolong ya. Penghuni neraka. Iya, silakan Kak. Dengar Penghuni ya. neraka yang lain tolong diam ya. Tolong diam ya. Tolong bicaranya cukup dulu, host. Hargai dikit. Allah Silakan Bapa. Kak Nana. Dengar dulu. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Sudah? Kamu paham? Allah Bapa, Oke. Putra dan Roh Kudus, di mana ketiganya Yaudah. adalah Yaudah. sama, esensinya sama, kedudukannya Yaudah. sama. Oke, sekarang Kuasanya Kakak jawab. dan sama Sekarang tolong dijawab. kemuliaannya. Ya udah, sekarang tolong dijawab. Ketika pada mulanya adalah firman, Tuhannya di mana? Tuhannya Izin Bang bersama Farouk Allah ya Bapa turun ya. juga. Ingat Yohanes 14 ayat 6 ya Bang Farouk. Oke, dadah. Dadah. Tuhannya di mana? Tuhannya bersama Allah Bapa di surga. Loh, kok ada Bapak lagi? Loh, Tuhan Yesus Dari mana? memang Dari mana Tuhan Yesus Bapaknya kan lagi? diutus oleh Bapa yang di surga. Terus saya tanya kamu, kalau kamu tahu di mana? Kak, kita masih berpegang, masih mengkaji Yohanes 1 nomor 1. Iya, saya tanya, kamu kan tanya di mana Tuhan Yesus. Saya jawab kamu. Bukan Tuhan Yesus loh, bersama Kak. Bapa di surga. Aduh, kacau. Tuhannya kan gini loh Kak, Yohanes 1 nomor 1 itu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Memang susah kita dibikin si firman ini. Susah kita bikin firman ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Kan belum ada Yesus. Maka aku tanya, dalam kondisi ketika pada mulanya adalah firman, Tuhannya di mana? Di mana Tuhannya? Kak. Belum bersama-sama, masih pada mulanya adalah firman. Jika memang mereka bersama-sama, maka kalimatnya harusnya pada mulanya adalah firman dan Tuhan. Itu baru betul.
andaikan tertuliskannya pada mulanya adalah Tuhan dan firman, gak akan ada lagi pertanyaan mana firman. Cuman kan ujung-ujungnya gini Kak, lucunya pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Tuhan, ujung-ujungnya muncul Tuhan. Sementara pertama kali yang ada itu adalah firman yang pertama ada atau perkataan, Tuhannya tak kemana-mana. Maka muncul lagi pertanyaan nanti, ini perkataan siapa? Tuhan Yesus Ini perkataan Kristus itu siapa adalah ini? satu. Dia kan tetap satu. Tuhan Yesus Kristus itu tetap Tuhan. Tetap Yesus. Tahu aku loh Kak, Yesus itu satu. Maria itu melahirkan anak satu, namanya Yesus, bukan kembar. Tahu aku. Yang kutanya, ketika pada mulanya adalah firman, Tuhannya di mana? Di mana? Berat sekali. Ini pertanyaan ini berat. Oke, Bang Ebis Nat, Islam Kristen Bang Ebis. Kristen Bang. Oke, silakan Bang, ditanggapin Bang. Gini kan, konsep daripada pada mulanya itu bukan mengacu kepada jam atau waktu, tapi mengacu kepada awal dari segala sesuatu. Sampai sini lupa, sepaham dulu ya. Jangan contoh konsep-konsep yang lain dipakai kepada konsep kekristenan gitu ya. Nah, konsep daripada mulanya adalah firman, ini konsep keawalan, konsep dari alfa dan omega, yang awal dan akhir. Jadi konsep keawalan inilah pada mulanya adalah firman. Maksud mengacu ke situ adalah awal segala sesuatu, bukan mengacu kepada waktu atau jam. Nah, ketika konsep daripada mulanya adalah firman, berarti pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu konsep yang ketiga lagi, dan firman itu adalah Allah. Begitu. Bang, itu bukan konsep Bang, tapi keberadaan loh Bang, kondisi Bang, kondisi. Iya, kondisi. Konsep iya, gini. bukan konsep, itu kondisi Bang. Contoh Bang Fahrub lah dulu ya. Pada mulanya Fahrub itu adalah manusia, dan Fahrub itu bersama-sama dengan manusia, dan Fahrub itu adalah manusia. Gitu konsepnya Bang. Manusia Faruk dengan manusia yang lain beda Bang. Iyalah, tapi kan mengacu kepada manusianya Fahrubnya sekarang kan, itu konsep firman Tuhan. Gini bang, kondisinya Bang. Pada mulanya adalah firman. Oke, kita hapus dulu nih, mundur kita sebelum pada mulanya adalah firman. Kita mundur dulu kepada sebelum pada mulanya ada firman. Sebelum pada mulanya ada firman, pada saat itu belum ada apapun kan Bang? Kosong. Enggak lah, firman itu gak ada awal dan akhirnya, gak ada mulanya, gak ada alfa dan omega. Tapi pada mulanya dibilang Bang firman. Makanya itu bukan konsep waktu atau jam, itu konsep keawalan, sama kayak Allah. Mana ada kalau konsep di Allah di Islam kan gak ada awalnya kan? Itu kan kondisi kan, menggambarkan kondisi kan. Iya, mengandalkan kondisi sekaligus gambaran waktu daripada mulanya berjuta-juta tahun yang lalu, bertriliun-triliun tahun yang lalu. Memang udah mulanya gak ada awal. Gak ada awal dan gak ada akhir. Itu kondisi pertama adalah pada mulanya. Di mana pada kondisi itu yang ada adalah firman. Betul? Ya. Itu mengacu kepada tidak ada awalnya ya, gak ada awalnya ya. Ketika pada mulanya adalah firman, Tuhan itu di mana? Tuhanmu. Maju lagi ke konsep yang ketiga, firman itu adalah Allah. Jangan ketawa. Makanya aku buatkan analogi tadi gini Bang, biar mudah kalian memahami. Pada mulanya adalah mancis. Mancis bersama-sama dengan kunci sepeda motor. Kunci sepeda motor ini bukanlah mancis.
Inilah 3 kondisi tadi, keadaan tadi. Hapus, nggak ada apa-apa kan? Nggak ada. Kosong ya, bukan sulap ya, kosong ya, kosong. Pada mulanya adalah mancis. Ketika pada mulanya adalah mancis, di mana kunci sepeda motor, Bang? Di mana, Bang, kunci sepeda motor? Makanya Di mana kunci sepeda motor? ribut kali suara ketawanya. Nah, jawablah, di mana kunci sepeda motor? Makanya konsep analogi itu mancis dan sepeda motor ya berbeda jauh lah. Ini firman dan Allahnya. Mana bisa disamakan firman dengan Allah? Yang mau ku analogikan bukan firman dan Tuhannya. Iya, tapi Kak, keadaan. Bang Faruk kan mau mencari keadaan. keberadaan.